Korban itu juga bisa loh mendapatkan hak atas akses layanan aborsi sebagaimana aturan hukum mengatur gitu. Nama saya Alivia Endaulikitasari dari Safi Amira Surabaya. Halo, nama saya Ana Abdillah dari Women Crisis Center Jombang. Saya Vivi dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Ada beberapa hak dari korban kekerasan seksual ya, yaitu hak untuk mengadu, kemudian dia mendapatkan hak juga untuk mendapatkan perlindungan, dan yang satu lagi dia juga mendapatkan hak untuk dapat pemulihan. Menurut saya Indonesia saat ini darurat kekerasan seksual ya. Jadi beberapa kasus yang belakangan marak gitu, mulai dari perkosaan rame-rame yang di Bengkulu, kemudian yang baru-baru ini mahasiswa yang di Mojokerto, kemudian santri-santri juga yang dicabuli oleh pengasuhnya. Nah, saya rasa ini adalah hal yang sangat tragis menurut saya ya. Sesuatu yang memang seharusnya mereka tidak melakukan, tapi justru malah mereka menjadi pelaku. Ini sesuatu yang tidak bisa dimaafkan kalau menurut saya. Nah, kondisi seperti ini itu sangat memprihatinkan, dan memang pelaku-pelaku ini harus mendapat hukuman yang sangat berat, karena kekerasan seksual itu adalah kejahatan kemanusiaan yang memang traumanya bahkan mungkin tidak akan hilang sampai dia mati begitu ya, untuk korbannya begitu. Nah, jadi benar-benar kalau berbicara tentang kekerasan seksual ini sesuatu yang harus kita perangi bersama. Ini adalah musuh bersama begitu. Kami tidak pernah menyalahkan korban, bagaimanapun korban harus kita kuatkan, apalagi dia perempuan begitu. Karena dia sudah mengalami sesuatu yang luar biasa pada hidupnya, jadi bahkan trauma itu tidak akan pernah hilang. Kami dari Koalisi Perempuan Indonesia selalu mendukung dan menguatkan korban, dan yang lebih penting itu yang kami lakukan adalah pencegahan. Kita membantu mensosialisasikan tentang berbagai macam kekerasan seksual dan bagaimana kita bisa menanggulangi kasus kekerasan seksual itu. Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jombang berdasarkan data WCC Jombang itu angkanya selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2022 persisnya ada 86 kasus KTP-BG yang kami dampingi gitu. Dan 52 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, dan kehamilan tidak diinginkan itu banyak diantaranya dialami oleh anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Ya, biasanya ketika kami dapati anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan dia mengalami kehamilan tidak diinginkan, langkah pertama yang dilakukan oleh konselor di WCC Jombang adalah kami lakukan konseling KTD dulu Kak gitu. Konseling KTD melibatkan anak, melibatkan orang tuanya secara terpisah. Kita identifikasi, udah pasti pendampingannya itu pada proses hukum ya gitu. Karena kasus kekerasan seksual nggak bisa diselesaikan di luar proses hukum. Dan kita pastikan bahwa pada akses hak atas kesehatan seksual reproduksinya dia bisa mendapatkan terkait biaya perawatan selama dia hamil gitu. Kemudian dia paham konsekuensi atas kehamilannya dengan kesadarannya gitu. Nah, kemudian langkah apa yang mungkin diputuskan oleh keluarga dengan segala konsekuensinya gitu. Kalau misalnya dia melanjutkan kehamilan, konsekuensinya apa? Kalau misalnya kita juga pasti informasikan kepada korban dan juga keluarganya gitu kan. Kalau misalnya dia korbannya anak, lebih konseling KTD-nya ke orang tua ya. Kita informasikan ke orang tua bahwa Bu, sebenarnya itu atas kehamilannya dia korban itu juga bisa loh mendapatkan hak atas akses layanan aborsi sebagaimana aturan hukum mengatur gitu.
Seringkali kendalanya dalam pemenuhan hak korban atas akses layanan aborsi aman itu adalah kebuntuan koordinasi pelaksananya gitu. Misalnya dari sisi unit pelaksana teknis daerah untuk perlindungan perempuan dan anak itu tidak tersinergi dengan tenaga penyedia layanan yang ada di tingkat puskesmas ataupun di tingkat rumah sakit daerah terkait gitu kan. Jadi ketika misalnya kami sampaikan nih KTD nih gitu kan, kemudian tidak terbangun sistem koordinasi, mekanisme berjejaring ataupun sinergitas yang terpadu untuk bisa responsif menjawab kebutuhan korban tersebut gitu. Nah, harapan kami kepada pemangku kebijakan adalah bagaimana pemangku kebijakan, baik pemerintah, legislatif, dan seluruh masyarakat gitu bisa bersama-sama kita kawal bahwa aturan terkait aborsi aman ini yang dianggap mungkin belum ada disharmonisasi satu sama lainnya itu bisa padu gitu. Jadi kalau ngomongin HKSR, ketika orang baca KUHP itu nanti nggak akan diasumsikan beda ketika ngomongin Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh, usia 0 kandungan itu harus dilindungi loh, berarti aborsi itu nggak boleh. Nah, pada sebagian pekerja sosial ya pemerintah masih beranggapan seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana pada pelaksana kebijakannya itu punya perspektif yang tidak lagi menganggap pemenuhan hak korban untuk aborsi itu dianggap tabu atau masih dipandang hanya dengan pendekatan-pendekatan hukum aja gitu kan. Nah, kemudian dari sisi budaya mungkin kita juga harus bagaimana kebijakan yang ada itu juga bisa memitigasi adanya stigma, diskriminasi, lebih-lebih kepada kawan-kawan jurnalis media tidak menstigma korban gitu kan atas pemberitaan yang justru melanggengkan stigma. Kemudian dari sisi substansi kita juga pastinya harus mengawal implementasi Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mungkin secara komprehensif bisa mengakomodir hak-hak korban atas akses layanan atau hak atas akses kesehatan reproduksinya. Terkait dampak-dampak yang dialami bukan hanya mempengaruhi kondisi psikis saja, kan, tetapi juga fisik maupun sosial. Salah satu dampak kekerasan seksual adalah trauma, depresi, kemudian upaya bunuh diri, infeksi pada vagina maupun anus, juga rentan tertular penyakit menular seksual, bahkan menimbulkan kehamilan tidak direncanakan. Untuk penanganannya sendiri adalah menggunakan psychological first aid, di mana tindakan tersebut mendukung secara psikis begitu ya atas peristiwa traumatis yang dialami oleh korban. Kemudian prinsip utamanya adalah dengan mengamati, kemudian mendengarkan, kemudian juga menghubungkan. Biasanya di lembaga Safi Amirah sendiri itu membantu korban untuk mengetahui apa saja hak-hak korban. Kemudian membantu korban juga untuk memetakan pilihan beserta konsekuensi yang melekat. Hak kesehatan reproduksi adalah hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak membuat keputusan terkait reproduksinya yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, kemudian kekerasan. Hak kesehatan reproduksi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional maupun instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Antara lain deklarasi human rights, kemudian CEDAW dan konvensi anak. Jadi dampak korban kekerasan seksual itu berlapis, maka negara wajib hadir untuk memberikan kemudahan layanan akses korban kekerasan seksual untuk layanan aborsi aman. Kemudian memberikan edukasi yang komprehensif, melakukan sinkronisasi antara prosedur lingkup KUHP dan peraturan yang berkaitan yang memperbolehkan praktek aborsi bagi korban kekerasan seksual maupun perkosaan.